Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, Babu ma ja'a fil kuhan wa nahwihim. Babu ma ja'a fil kuhani wa nahwihim. Tentang para dukun dan yang semisal dengannya, yang semisal dengan mereka. Bab tentang para dukun dan yang semisal dengan mereka. Yang semisal dengan mereka itu seperti arraf, diistilahkan dalam hadis dengan sebutan arraf, yaitu para peramal. Begitu pula ada istilah al-munajjimun, orang-orang yang mempelajari perbintangan untuk menghubung-hubungkan antara peristiwa yang terjadi di langit dengan apa yang berlaku di muka bumi. Begitu pula ada ar-rommal. Ar-rommal yaitu orang-orang yang meramal dengan menggunakan batu-batu kerikil atau menulis di atas tanah dengan batu-batu kerikil tersebut. Jadi ini masuk dalam kategori para dukun. Dan apapun yang disebut di masyarakat dengan metode apapun yang mereka gunakan untuk mencari tahu tentang perkara-perkara gaib, maka ini disebut dukun. Ini disebut dukun. Dan al-kuhan dalam bahasa Arab adalah jamaknya kahin. Kenapa dia dinamakan kahin? Itu dari kata takahana. Artinya tawakka. Dia meramal masa depan atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan. Takahana al-akhbar. Dia mengabarkan berita-berita yang diramalkan akan terjadi di masa depan. Oleh karena itu dia disebut dengan kahin, dukun. Ini makna sesuai syariat dan tidak ada bedanya atau ada kesamaan dengan maknanya dari sisi bahasa. Baik, jemaah sekalian, bab ini insya Allah akan membahas 3 permasalahan. Yang pertama, hukum profesi para dukun tersebut. Hukum para dukun yaitu pekerjaan mereka, profesi mereka. Yang kedua, tentang kriteria para dukun. Atau bisa juga kita sebut tanda-tanda orang itu adalah dukun. Dengan melihat pada apa yang dia kerjakan. Dan yang ketiga, tentang hukum menggunakan jasa para dukun tersebut. Inilah 3 pembahasan yang terkandung di dalam bab ini. Mari kita pelajari hadis dalam bab ini, hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala dalam bab ini. Beliau menyebutkan 6 hadis dan ditambah dengan athar-athar, penjelasan-penjelasan para ulama salaf. Hadis yang pertama, kata beliau rahimahullah, Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dalam sahih beliau, an ba'di azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkadang kata sebagian dalam bahasa Arab yang dimaksud adalah satu orang, dan disebutkan dalam riwayat yang lain istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimaksudkan di sini adalah Hafsah bintu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man ata arrafan, barang siapa mendatangi arraf, tukang ramal atau dukun, fasa'alahu an syai'in, lalu dia menanyakan sesuatu, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkannya. Jemaah sekalian, kalimat fasaddaqahu, kemudian dia membenarkannya, antum yang punya bukunya dikasih garis bawah dan tulis di situ keterangan tidak terdapat dalam Sahih Muslim. Tidak terdapat dalam Sahih Muslim. Lanjutan hadisnya, lam tuqballahu salatun arba'ina yauman, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Inilah dalil yang pertama.
Kita sebutkan dulu semua dalil-dalilnya, kemudian kita berikan kesimpulan insyaallah ta'ala. Karena dalam permasalahan mendatangi dukun ada perincian, dan rinciannya akan kita dapatkan kalau kita kumpulkan semua dalil terlebih dahulu. Hadis yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis ini sanadnya dhaif, tetapi ada penguat-penguat dari sanad yang lain, dari jalur yang lain, sehingga menjadi hasan. Hadis yang ketiga, walil arba'ati wal hakim, dan diriwayatkan oleh 4 imam. Biasanya para ulama kalau menyebut 4 imam, maksudnya adalah Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i, yaitu ashabus sunan. Wal hakim juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Wa qala sahihun ala syartihima, dan beliau mengatakan hadis ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun lalu membenarkan ucapannya, yaitu ucapan tukang ramal atau dukun tersebut, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dalil yang ketiga, dan sanad hadis ini sahih, disahihkan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian dalil yang keempat, wali Abi Ya'la bisanadin jayyidin an Ibni Mas'udin mithluhu mauqufan, diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dengan sanad yang baik dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dengan lafaz yang semisal, namun mauquf, yaitu sampai kepada Ibnu Mas'ud saja dari ucapan beliau, bukan dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi lafaznya mirip dan riwayatnya sahih. Walaupun hadisnya mauquf sampai pada Ibnu Mas'ud saja, akan tetapi dia memiliki hukum marfu, secara hukumnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menghukumi kufur terhadap orang yang mendatangi dan membenarkan dukun. Maka penghukuman kufur di sini tidak mungkin dilakukan oleh sahabat hanya berdasarkan ijtihadnya saja, melainkan ada wahyu yang pernah dia dengarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian para ulama ahli hadis menjelaskan ucapan-ucapan sahabat yang mereka tidak sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau kita periksa teksnya, itu nggak mungkin datang dari ijtihadnya, mesti dia mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu dihukumi sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diistilahkan dengan marfu hukman. Dihukumi marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hukumnya. Kemudian dalil yang kelima dari sahabat yang mulia Imran bin Husain, semoga Allah meridhai beliau, marfu'an, secara marfu, yaitu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu." Bukan bagian dari kami orang yang meramal dengan burung atau
diramalkan untuknya. Diramalkan apakah nasibnya baik ataukah sial, yaitu dengan cara menerbangkan burung. Au takahana au tukuhina lahu. Orang yang mempraktekkan perdukunan atau dipraktekkan perdukunan untuknya, yaitu orang yang minta jasa dukun. Au sahara au suhira lahu. Atau orang yang melakukan sihir atau dilakukan sihir untuknya. Tukang sihirnya dan orang yang menggunakan jasanya. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, mereka semuanya bukan bagian dari kami, bukan golongan kami. Kemudian lanjutan hadis, "Waman atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Dan barang siapa mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang dia katakan, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyid. Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang baik. Sanad hadis ini juga dhaif, namun dengan banyaknya riwayat-riwayat dia terangkat menjadi hasan. Kemudian yang keenam, rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin hasanin min hadits Ibnu Abbasin duna qawlihi wa man ata ila akhirih. Hadis yang kelima itu juga diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitabnya Al-Awsat, yaitu Mu'jam Al-Awsat, dengan sanad yang hasan dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, namun tanpa ucapan wa man ata kahinan dan seterusnya sampai akhir hadis, melainkan hanya bagian awalnya saja. Jadi hadis yang kelima dikuatkan dengan hadis yang keenam, dan hadis yang keenam sanadnya juga dhaif, namun dengan banyaknya jalan terangkat menjadi hasan. Baik, ini yang keenam. Kemudian berikutnya adalah ucapan-ucapan para ulama tentang kriteria atau tanda-tanda para dukun. Namun sebelum kita masuk ke situ, kita simpulkan dulu 6 hadis yang telah kita sebutkan. Apa kesimpulannya? Pertama, terkait dengan orang yang menggunakan jasa para dukun. Jadi inti pembicaraan hadis-hadis tersebut adalah tentang orang yang menggunakan jasa para dukun. Maka para ulama menjelaskan, orang yang mendatangi dukun atau bertanya kepada para dukun itu ada 3 keadaan. Yang pertama, cuma sekedar datang atau cuma sekedar bertanya. Karena sekarang untuk bertanya kan nggak harus datang, bisa melalui WhatsApp karena sudah ada dukun online kan. Cuma sekedar datang kepada dukun atau sekedar nanya-nanya saja, dan dia tidak percaya kepada dukun tersebut, maka hukumnya disebutkan dalam hadis yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun lalu bertanya sesuatu kepadanya, tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Dalam bahasa Arab kalau disebut 40 hari itu sudah mencakup malamnya. Jadi 5 kali sholat kemudian dikalikan lagi 40 hari. Maksud hadis ini, dia berdosa besar. Sudah jelas hukumnya haram. Karena hukumannya sangat berat. Yaitu Allah tidak akan menerima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, bukan bermakna dia tidak wajib lagi sholat. Bukan itu maknanya. Dia tetap wajib sholat, tapi dia tidak dapat pahalanya. Itu artinya. Pahalanya dia tidak dapat. Kalau dia meninggalkan sholat, maka lebih berat lagi dosanya. Meninggalkan sholat termasuk kekufuran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkan sholat, maka dia kafir. Tabi'in yang mulia, Abdullah bin Syaqiq rahimahullahu ta'ala mengatakan, Kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salah. Dahulu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang satu amalan yang apabila ditinggalkan menyebabkan pelakunya kafir
kecuali sholat. Jadi orang yang meninggalkan zakat, haji, dan puasa, sekedar dia tinggalkan, dia tidak dihukumi kafir. Semua amalan, orang yang meninggalkannya tidak dihukumi kafir, sekedar dia tinggalkan, kecuali sholat. Ini pandangan para sahabat dahulu. Iya. Jadi, ini yang pertama. Sekedar mendatangi dukun, atau nanya-nanya sama dukun. Sebagian ulama juga mengatakan, termasuk orang yang menonton acara perdukunan, baik di televisi, di YouTube, di medsos, tapi dia nggak percaya. Setelah nonton dia nggak percaya, maka dia berdosa besar dan tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam dalam keadaan dia tetap wajib sholat. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang membenarkan dukun itu, orang yang membenarkan dukun tersebut, maka ini yang dijelaskan pada riwayat yang kedua sampai ke-6 tadi. Hukumnya adalah kufur. Hukumnya adalah kufur. Karena hadisnya jelas. Man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barang siapa mendatangi tukang ramal atau dukun, lalu membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini rincian yang kedua. Membenarkan, mempercayai para dukun adalah termasuk kekufuran. Kenapa jemaah sekalian? Karena itu syirik. Sebab yang maha mengetahui perkara gaib hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya di surat An-Naml ayat ke-65 Allah menegaskan, Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib, satupun makhluk di langit maupun di bumi, kecuali Allah. Subhanallah, makhluk di langit yaitu para malaikat pun, begitu pula makhluk di bumi para jin, tidak ada satupun dari mereka yang mengetahui perkara gaib. Sehingga kita pun paham bahwa ilmu tentang perkara gaib itu hanya Allah yang mengetahuinya. Maka tatkala kita mempercayai para dukun itu tahu perkara gaib, berarti kita telah menyamakan para dukun itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin muncul pertanyaan, kalau kita katakan bahwa perkara gaib itu hanya Allah yang tahu, lalu kenapa para dukun bisa tahu? Dan seringkali apa yang mereka katakan terjadi. Walaupun kalau prosentasikan dari semua yang mereka katakan, mungkin dari 100 yang terjadi hanya 1. Cuma karena dukunnya banyak, jadi kelihatannya sering terjadi seperti itu. Padahal kita katakan, yang tahu perkara gaib hanya Allah. Lalu kenapa para dukun dapat meramal perkara gaib, yaitu yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan terjadi seperti ramalannya? Maka ketahuilah jemaah sekalian, gaib itu ada dua macam. Gaib mutlak dan gaib nisbi. Gaib mutlak itu artinya, yang hanya Allah saja mengetahuinya, Allah belum memberitahukan kepada makhluknya. Sedangkan gaib nisbi adalah yang sudah diketahui oleh sebagian makhluk, atau Allah telah memberitahukan seperti kepada para malaikat, dan belum diketahui oleh sebagian makhluk. Maka yang dapat diketahui oleh para dukun itu hanyalah gaib nisbi, bukan gaib yang mutlak. Nggak mungkin kita bisa mengetahui gaib yang mutlak, yang hanya diketahui oleh Allah saja, belum Allah beritahukan kepada makhluknya. Bagaimana caranya? Para dukun itu mengetahui gaib yang nisbi. Kita sudah pernah bahas, yaitu mereka bekerja sama dengan setan-setan yang mencuri berita dari pembicaraan malaikat. Para malaikat Allah sudah beritahu tentang apa yang akan terjadi masa depan. Mereka berbicara antara satu dengan yang lainnya, lalu dicuri dengar oleh setan-setan, kemudian disampaikan kepada para dukun. Di antaranya disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal malaikata tanzilu fil anan wa huwa sahab. Sesungguhnya para malaikat turun di awan. Dari langit mereka turun ke awan.
Fatadhkurul amra qudiya fis sama. Lalu mereka bercerita tentang keputusan yang telah ditetapkan di langit, yaitu keputusan apa yang akan terjadi di muka bumi. Fatastariku syayatin as-sam'a. Lalu setan-setan tersebut mencuri dengar apa yang dibicarakan para malaikat sehingga mereka berhasil mendengarkannya. Fatuhihi ilal kuhan. Kemudian mereka wahyukan kepada para dukun. Perhatikan jemaah sekalian, Nabi SAW menggunakan bahasa setan-setan itu memberi wahyu kepada para dukun. Tapi para dukun mengira itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagian mereka mengatakan itu ilmu laduni namanya, langsung dari Allah, padahal dari setan. Entah mereka sadar atau tidak. Sebagian mungkin tahu ini dari setan, sebagian tertipu. Mereka mengira itu ilmu putih dari jin muslim, padahal dari setan. Lalu apa yang terjadi? Fayakdzibuna ma'aha mi'ata kadzbatin min 'indi anfusihim. Para dukun itu pun menambah berita yang benar tersebut dengan 100 kedustaan yang berasal dari diri mereka. Ya, dan kedustaan mereka yang paling besar, jemaah sekalian, adalah mengajak manusia berbuat kesyirikan. Bulan ini akan terjadi musibah katanya. Kita harus segera mengadakan sesajen, sedekah bumi atau sedekah laut. Itulah kedustaan mereka yang paling besar. Berbuat syirik, mengajak manusia melakukan dosa terbesar demi agar selamat dari bahaya yang telah mereka ramalkan, yang mereka dapatkan dari berita setan-setan tersebut. Ya. Baik, ini yang kedua. Ini adalah kufur karena orang yang mempercayai para dukun tersebut sama saja dia menyamakan para dukun itu dengan Allah, sebab hanya Allah yang maha mengetahui perkara gaib. Kemudian yang ketiga, orang yang bertanya kepada dukun atau mendatangi dukun untuk menyingkap kepalsuannya, kedustaannya, maka ini boleh. Bahkan bisa jadi sangat dianjurkan kalau memang kita punya ilmu untuk menjelaskan kepada masyarakat agar tidak tertipu. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW terhadap Ibnu Sayyad. Nabi SAW menyingkap kepalsuan Ibnu Sayyad. Begitu pula pernah saya kisahkan bagaimana Syekh Al-Albani rahimahullah menyingkap kepalsuan seorang dukun yang mengaku bisa mendatangkan ruh. Maka datanglah Syekh Al-Albani di tempat prakteknya. Syekh Al-Albani rahimahullah minta didatangkan ruhnya Imam Bukhari. Kata dukun itu, ada keperluan apa engkau kepada Imam Bukhari? Ada hadis yang mau saya tanyakan. Jadi nggak mungkin dia bisa datangkan setan ahli hadis. Karena setan yang dia datangkan itu. Sebagaimana Nabi SAW menceritakan bagaimana Dajjal menipu seseorang dengan cara mendatangkan orang tuanya yang sudah mati. Ini bukan sekedar ruhnya masuk ke tubuh orang itu lalu berbicara, tidak. Fisiknya bahkan. Dia lihat dengan jelas ayah dan ibunya yang sudah mati hidup kembali dan memerintahkan dia untuk beriman kepada Dajjal. Maka orang itu pun tertipu. Nabi SAW mengabarkan padahal itu adalah setan laki-laki dan setan perempuan yang menyamar menjadi orang tuanya. Kalau para dukun sekarang umumnya cuma dimasukkan atau dijadikan orang itu kesurupan. Lalu muncul suara seperti orang yang sudah wafat. Umumnya seperti itu yang mereka bisa lakukan hari ini. Mereka panggil setannya, lalu masuk kepada salah satu hadirin, lalu dia bersuara seperti orang yang sudah wafat. Dan dia kabarkan tentang kebiasaan orang itu yang sudah wafat. Kalau dulu dia pemain bola, ya dia cerita, dulu saya main di situ. Ya. Maka orang pun semakin percaya, oh iya, dulu kan dia pemain bola terkenal, berarti betul. Padahal itu adalah setannya. Nah, sekarang Imam Bukhari, nggak mungkin dia bisa meniru ilmunya Imam Bukhari. Lalu, dukun itu mengatakan apa? Hari ini belum ada signal. Ya. Balik lagi besok. Besoknya Syekh balik lagi, dia sudah kabur. Pindah tempat praktek. Begitu juga ada kisah yang lain. Dukun diundang untuk sebuah jamuan makan. Sengaja mereka mengundang dukun. Ini juga sudah pernah saya sebutkan ya. Jadi lauknya itu ditutup dengan nasi semuanya. Tersembunyi lauknya. Sudah lama menunggu,
lauknya nggak kelihatan, dukunnya sudah marah. Masa makan nasi saja? Maka orang-orang pun tahu dia adalah seorang pendusta. Ya, lauk di depan dia saja, cuma tertutup nasi, dia nggak bisa tahu. Bagaimana dia bisa sok tahu perkara gaib? Jadi ini bentuk yang ketiga, ini boleh. Ya, antum bisa praktekkan juga ini. Kalau ada yang mengaku dukun, bisa antum singkap kepalsuannya, kedustaannya. Ini perlu supaya masyarakat tidak tertipu. Baik, inilah 3 rincian orang yang mendatangi dukun atau bertanya kepada para dukun. Bertanya kepada para dukun sama saja apakah langsung mendatangi atau melalui media-media yang ada hari ini. Iya. Nah, jemaah sekalian, apabila ini hukumnya orang yang mendatangi dukun, lalu bagaimana lagi dengan dukun itu sendiri? Tentu dia lebih parah lagi. Kalau orang yang mempercayai dukun saja telah terjerumus dalam kesyirikan dan kekafiran, tentu dukun itu lebih parah lagi. Karena jemaah sekalian, dukun itu tidaklah menjadi dukun kecuali dia mesti terjerumus dalam 2 bentuk kesyirikan. Yang pertama, itu yang kita bahas tadi, dia sok tahu perkara gaib. Berarti dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menyamakan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui perkara gaib. Yang kedua, dia mesti menjadi budak setan. Karena cara dia mengetahui perkara gaib itu harus dibantu oleh setan. Apakah dengan cara setannya mencuri berita dari langit, ataukah dengan cara yang lain? Syekh bin Baz rahimahullah pernah menjelaskan, ya bisa saja setan itu mengabarkan tentang gaib nisbi yang terjadi di jarak jauh kepada dukun yang ada di satu tempat. Karena setan itu cepat sekali. Mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tubuh mereka adalah tubuh halus. Sangat cepat mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Makanya seringkali jemaah sekalian, seorang dukun itu dia sok mengatakan, saya tahu saudara kamu ada di kota ini kan? Dia lagi melakukan itu. Coba kamu telepon. Ternyata betul. Seperti yang diucapkan para dukun. Maka Syekh Ibnu Baz rahimahullah menjelaskan itu diantara permainan setan. Karena setan cepat sekali bisa berpindah dari satu kota ke kota yang lain dalam waktu yang sangat cepat. Lalu dia datang kepada para dukunnya dan membisikkan kepadanya seakan-akan dukun itu mengetahui apa yang terjadi di daerah lain tanpa melalui media modern saat ini. Iya. Jadi, bentuk kesyirikan dukun yang kedua itu adalah dia menjadi budak setan supaya dibantu oleh setan. Dan untuk menjadi budak setan, maka segala sesuatu yang diinginkan oleh setannya dia mesti melakukannya. Dia mesti melakukannya. Semakin banyak dosa dia lakukan, semakin banyak kesyirikan dan kekufuran dia kerjakan, maka setan semakin senang untuk membantunya. Sebagaimana Allah sebutkan juga di surat Asy-Syu'ara ayat 221 sampai 223. Hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin? Maukah kalian aku kabarkan kepada siapa sana setan itu turun? Maukah kalian aku kabarkan kepada siapa sana setan itu turun? Tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan-setan turun kepada setiap pendusta lagi banyak dosa. Suka berdusta dan suka berdosa. Yulquna sam'a. Setan-setan itu menyampaikan kepada mereka berita-berita yang mereka curi dari langit. Wa aktsaruhum kadzibun, dan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Jadi Allah katakan tentang para dukun yang mendapatkan bisikan-bisikan dari setan, mereka adalah affak athim. Orang yang banyak berdusta dan banyak melakukan dosa. Jadi makin banyak dosanya, makin syirik, makin kafir, dia semakin sakti. Iya. Jadi jemaah sekalian, ini 2 permasalahan. Pertama, hukum dukun itu sendiri, dia adalah termasuk jenis manusia yang paling kafir. Karena 2 sebab. Dan sebab yang kedua, makin banyak kekafirannya, makin sakti dia. Yang kedua,
hukum orang yang menggunakan jasa para dukun. Dan perlu kita ingatkan juga di sini jemaah sekalian, walaupun berhasil, walaupun orang yang menggunakan jasa para dukun itu mendapatkan apa yang dia inginkan. Mendapatkan apa yang dia inginkan. Seperti dia sakit, pingin sembuh, ternyata dia sembuh. Dia miskin, pingin kaya, ternyata betul dia jadi kaya. Maka itu sama sekali tidak merubah hukumnya. Itu sama sekali tidak merubah hukumnya. Jadi jangan tertipu. Sudah pernah kita bahas, sebelum masuk Islam, suka datang kepada dukun. Dan dukunnya Yahudi pula. Ketika dia tertimpa sakit mata, ternyata setiap datang ke dukun itu sembuh. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, itu hanyalah tipuan setan. Itu hanyalah permainan setan. Jadi jangan sampai karena sembuh, lalu kita mengatakan, berarti dia dukun baik dong, suka menolong orang. Maka jemaah sekalian tidak boleh. Walaupun kita lepas dari penderitaan di dunia, namun kita terjerumus dalam dosa yang sangat besar, yaitu dosa kesyirikan dan kekufuran. Dan Rasulullah SAW pernah mengingatkan, la tusyrik billahi syai'an wa in kuti'ta wa hurrikta. Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walau kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam, yaitu dicincang-cincang, dipenggal-penggal, dan dibakar. Maka lebih baik menderita sesaat di dunia ini daripada sehat atau menjadi kaya raya karena datang kepada para dukun. Kemudian pada akhirnya naudzubillah menanggung penderitaan yang sangat dahsyat, azab Allah yang sangat keras, mulai dari azab kubur, kemudian azab di padang mahsyar, kemudian azab neraka yang kekal abadi. Baik. Kemudian jemaah sekalian, permasalahan yang ketiga tentang kriteria para dukun. Di sini penulis rahimahullah menyebutkan beberapa athar dari para ulama salaf dahulu yang menjelaskan tentang kriteria para dukun atau tanda-tanda atau bisa kita sebut pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh para dukun yang dengan itu kita bisa mengenal siapa para dukun tersebut. Qala Al-Baghawi, berkata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala, Al-Arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umur bimuqaddimatin yastadillu biha 'alal masruq wa makanid dallah wa nahwi dzalik. Yang dimaksud dengan al-arraf, tukang ramal, yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, man ata arrafan, siapa mendatangi arraf, dia adalah orang yang mengklaim dapat mengetahui perkara-perkara, maksudnya perkara gaib, dengan berbagai muqaddimah. Maksudnya dengan berbagai macam ritualnya atau apa saja yang mereka lakukan. Yang dengan itu dia bisa mengetahui di mana barang yang dicuri dan di mana barang yang hilang dan yang semisalnya. Ini pertama, al-arraf. Dia yang suka dimintai tolong orang untuk cari barang yang hilang atau barang yang dicuri. Maka dia termasuk kategori dukun. Wakila huwal kahin. Dan juga dikatakan, arraf sama saja dengan al-kahin. Wal kahin huwa alladhi yukhbiru 'anil mughayyabat fil mustaqbal. Dan yang dimaksud dengan al-kahin, seperti dalam hadis, man atakahinan, barang siapa mendatangi kahin atau dukun, dia adalah orang yang mengabarkan tentang berita-berita gaib, yaitu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dia sok tahu tentang perkara yang akan datang, padahal itu gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang yang sok tahu perkara gaib, dia adalah dukun. Dia adalah dukun. Walaupun jemaah sekalian, terkadang para wali Allah, Allah berikan kepada mereka al-mukasyafah. Mereka mengetahui sebagian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tapi itu bukan sebuah kemampuan yang mereka miliki. Itu termasuk karamah. Dan karamah itu tidak dipelajari. Karamah tidak dipelajari. Adapun perdukunan, mereka belajar. Bahkan tidak sedikit pondok-pondok pesantren itu yang diajarkan padanya adalah perdukunan. Jadi hati-hati jemaah sekalian.
memasukkan anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren yang pada hakikatnya lebih pantas disebut sebagai padepokan dukun. Hati-hati. Kalau ada yang mengatakan di pondok-pondok pesantren salafi haram memasukkan anak sekolah di situ karena akan tersesat, maka kita pun mengingatkan, hati-hati, jangan terpengaruh dengan pondok-pondok yang berlabel aswajah, mengaku-ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi yang diajarkan di situ adalah sihir dan perdukunan, sok tahu perkara gaib, meramal-ramal masa depan, mengaku-ngaku wali, dengan cara mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik dan bid'ah, berdoa kepada orang-orang yang sudah mati, membuat zikir-zikir yang mereka suka. Hati-hati, ini pondok-pondok pesantren yang lebih layak disebut sebagai padepokan dukun, yang mengajarkan kepada santri-santrinya ilmu sihir dan perdukunan, tenaga dalam, ilmu kebal, dan mereka mengaku sebagai para dukun putih. Tidak ada dalam syariat itu dukun putih. Tidak ada, jemaah sekalian. Tidak ada dukun putih dalam syariat. Itu hanyalah dukun, namun mereka dapatkan perdukunan mereka dari zikir-zikir dan ayat-ayat Quran yang mereka baca, yang mereka tentukan sendiri cara membacanya. Seperti mereka menentukan ada ayat pemikat wanita, ada ayat supaya sekali pukulan kanan kuburan, kiri rumah sakit. Ini mereka tentukan sendiri ayat-ayat seperti ini. Dari mana mereka dapatkan? Ini bid'ah yang mereka ada-adakan. Atau mereka tentukan jumlah sendiri. Baca ayat kursi setiap hari 40 kali. Selama 40 hari nggak boleh putus. Setelah itu apa? Bisa kebal senjata tajam, bisa punya ilmu tenaga dalam, bahkan bisa terbang. Maka dari mana mereka menentukan jumlah 40 ini? Menentukan dibaca 40 kali, menentukan dibaca 40 hari. Rasulullah SAW tidak pernah menentukan seperti itu. Maka mereka mengada-ada dalam agama. Jadi ini hakikat perdukunan yang mereka sebut dukun putih, white magic. Ayat-ayat Quran, zikir-zikir yang mereka campur dengan bid'ah-bid'ah. Bahkan dicampur dengan syirik. Mereka datang di kuburan mencari berkah dari penghuni kubur. Mereka berdoa kepada penghuni kubur, lalu menjadi sakti. Maka hati-hati, itu bukan pondok pesantren yang pantas dimasuki. Itu adalah padepokan para dukun. Hati-hati jemaah sekalian. Begitu pula mengajarkan para santrinya menggunakan jimat-jimat. Padahal Rasulullah SAW menegaskan, man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Ini yang mereka sebut dukun putih. Jimat dicampur dengan ayat-ayat Quran. Maka hati-hati. Adapun tuduhan mereka, pondok-pondok pesantren salafi itu mengajarkan kesesatan, mereka tidak akan bisa membuktikan. Walhamdulillah, pondok-pondok ahlus sunnati wal jamaah yang mereka sebut wahabi, salafi, itu mengajarkan Al-Quran dan sunnah sesuai dengan pemahaman ahli sunnati wal jamaah, sesuai dengan manhajus salaf, dan itu bisa kita buktikan secara ilmiah. Iya. Wakila alladhi yukhbiru amma fid dhamir. Dan juga dikatakan yang disebut al-kahin, dukun itu, begitu pula al-arraf, yang mengabarkan apa yang ada di hati manusia. Sok tahu isi hati orang. Sok tahu isi hati orang. Dan jemaah sekalian, pernah ada dukun yang mengaku, bagaimana dia bisa tahu isi hati orang? Jadi ada orang baru datang ke tempat prakteknya, dia langsung menebak, kamu lagi pikirkan ini kan, kamu lagi pikirkan itu kan. Ternyata setan yang membisikkan kepada orang itu untuk memikirkan apa yang ditebak oleh dukun tersebut. Jadi ini diantara pengakuan dukun. Ini cara mereka mengetahui isi hati orang. Ada setan yang membisikkan dalam hati orang itu sehingga menjadi pikirannya. Lalu si dukun sok tahu apa yang ada di hatinya. Iya. Wa qala Abul Abbas Ibnu Taimiyah. Berkata Abul Abbas Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Arraf, yang dimaksud dengan Al-Arraf ismun lil kahin. Itu satu nama yang mencakup bagi al-kahin, dukun, wal munajjim, orang yang meramal dengan bintang-bintang, warramal, dan
orang yang meramal dengan batu-batuan, wa nahwihim, dan yang semisal dengan mereka, mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadhihi turuq, yaitu dari kalangan orang-orang yang berbicara untuk mengenali atau mengetahui berbagai urusan, maksudnya perkara-perkara gaib, dengan cara-cara ini. Baik, jadi di sini beliau sebutkan mereka semuanya hakikatnya sama, hanya metodenya yang berbeda. Baik disebut arraf, disebut kahin, munajjim, dan ramal. Munajjim, orang yang mempelajari ilmu perbintangan, lalu dia hubung-hubungkan dengan peristiwa di muka bumi. Insyaallah ta'ala ini ada bab tersendiri di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Bab tentang perbintangan ada pembahasan tersendiri. Begitu pula ar-ramal, yang meramal dengan batu-batuan atau dengan menulis di atas tanah, sama saja. Dan yang semisal dengan mereka, kata beliau. Artinya ini contoh saja. Terserah mau dengan cara apa. Mungkin zaman sekarang pakai aplikasi. Dukun modern, dia meramal pakai aplikasi misalkan. Terserah dengan cara apa. Kalau dengan itu dia sok tahu masa depan, atau sok tahu sesuatu yang gaib, atau sesuatu yang sulit diketahui oleh orang lain, maka ini adalah tanda-tanda dia seorang dukun. Dan yang paling parah adalah yang meminta tolong kepada setan. Dan biasanya ini ada hubungan. Ini biasanya ada hubungan. Setan-setan yang mengajarkan kepada mereka bagaimana posisi-posisi bintang, bagaimana simbol-simbol yang digambar di kertas atau di atas tanah. Lalu dengan itu mereka dapat mengetahui kabar-kabar yang diberitahukan oleh setan. Iya. Kemudian yang terakhir, wa qala Ibnu Abbasin fi qaumin yaktubuna abajad. Berkata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang satu kaum yang menulis abajad, wa yanzuruna fin nujum, dan melihat pada bintang-bintang. Yaitu mereka hubungkan antara tulisan yang disebut abajad dan posisi-posisi bintang. Dengan itu mereka meramal. Maka kata beliau tentang orang-orang tersebut, ma'ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Aku tidak melihat orang yang melakukan itu masih memiliki bagian di sisi Allah. Artinya dia bukan lagi seorang muslim. Orang muslim walaupun dia pendosa, tetap dia masih punya bagian di sisi Allah. Dia masih ada kebaikan selama dia masih muslim. Tetapi kalau Islam seseorang sudah batal, maka dia tidak memiliki sedikit pun bagian kebaikan di sisi Allah atau kelak yang akan dia dapatkan di hari kiamat. Iya. Sebagai penutup jamaah sekalian, di antara kesimpulan mengenal bagaimana para dukun itu meramal, mereka tidak bisa menjelaskan secara ilmiah antara sebab dengan akibat. Apa hubungannya posisi-posisi bintang atau kemunculan bintang ini dan bintang itu dengan peristiwa yang terjadi di muka bumi? Mereka nggak bisa menjelaskan secara ilmiah apa hubungannya. Beda dengan ramalan yang dilakukan oleh misalkan BMKG. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Kenapa mereka mengatakan besok terjadi hujan di daerah ini? Karena angin mengarah ke tempat itu. Mungkin seperti kita mengatakan sebentar lagi hujan. Kenapa? Karena awan mendung. Karena langit mendung. Awan menghitam. Ini kan bisa dipahami. Ada sebab akibat. Tapi ramalan para dukun nggak bisa dipahami. Nggak bisa dijelaskan sebab akibat. Dan ini kebetulan ada pertanyaan yang mirip mengenai gerhana matahari. Di satu daerah, saya nggak sebutkan daerahnya, masih percaya bahwa kalau ada gerhana bulan dan tidak berlindung di bawah kolong meja, dikhususkan kepada ibu hamil, maka nanti anaknya akan belang tubuhnya. Apakah itu termasuk syirik? Jawabannya ya, itu termasuk syirik. Pertama, ini seperti ramalan para dukun. Nggak bisa dijelaskan secara ilmiah. Nggak bisa dihubungkan antara sebab dengan akibat. Antara kemunculan gerhana bulan dan keharusan masuk ke bawah meja. Untung kalau mejanya besar, lebar. Ibu hamil lagi coba. Begitu pula antara peristiwa gerhana bulan dan si bayi kulitnya menjadi belang. Nggak bisa dijelaskan secara ilmiah.
Apa hubungannya? Maka ini seperti ramalan para dukun. Ini yang pertama. Yang kedua, ini juga masuk syirik dalam sebab. Ini sudah sering kita bahas ya, syirik dalam sebab. Yang maha mampu menetapkan sesuatu sebagai sebab, apakah sebab kemanfaatan atau kemudaratan, kan hanya Allah. Kalau kita meyakini sesuatu bisa menjadi sebab kemudaratan, padahal Allah tidak tetapkan sebagai sebab kemudaratan, maka seakan-akan kita menyamakan diri kita dengan Allah. Maka itu adalah syirik. Dan ini bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Kalau diyakini sesuatu itu bekerja dengan sendirinya, merubah dengan sendirinya, menakdirkan dengan sendirinya, bukan Allah yang menetapkan, maka syirik besar. Tapi kalau diyakini itu hanya semata-mata sebab Allah yang menakdirkan, maka syirik kecil. Baik. Ini juga sudah terjawab tadi, bagaimana menghukumi orang yang menggunakan jasa para penyihir. Jadi sudah kita sebutkan tadi, mereka juga termasuk terjerumus dalam kekafiran. Dan jemaah sekalian, wajib bagi pemerintah berdasarkan hadis-hadis ini, kata Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wajib bagi pemerintah untuk mencegah, mengeluarkan peraturan, melarang praktek para dukun. Begitu pula melarang manusia mendatangi para dukun. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, konsekuensi dari hadis yang telah kita sebutkan tadi. Maka termasuk kewajiban pemerintah mengeluarkan peraturan, dilarang praktek perdukunan. Akan ditindak orang yang melakukan praktek perdukunan dan orang-orang yang menggunakan jasa para dukun tersebut. Ini termasuk kewajiban pemerintah. Harus menerbitkan aturan larangan dan harus menindak dengan hukuman bagi orang-orang yang melakukannya. Adapun kita sebagai masyarakat, maka kita adalah berdakwah. Kita memberi nasihat, kita berdakwah. Dan yang melakukan tindakan fisik itu adalah hak pemerintah. Iya. Walhamdulillah jemaah sekalian, inilah penjelasan singkat bab ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa dukung terus jalannya penyebaran dakwah ini dengan like, share, dan subscribe.